Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang learning, iteratif, dikotomizer, ID3, dan algoritma. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Nabila Yasmin, saya sendiri Najwa Sukatia, Nanda Karmilasari, Natasha Katarina Putri, dan Nur Azizah. Pada mata kuliah kecerdasan buatan ini yang diampu oleh Ibu YK Hendriani, Eskom Mkom. Silakan disimak materi berikut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang data mining. Data mining merupakan suatu proses menemukan pola dalam sejumlah data besar dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi, estimasi, prediksi, asosiasi, dan cluster. Itu menurut Han dan Camber tahun 2006. Data mining merupakan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses knowledge discovery in database. Informasi ini terkandung dalam basis data yang berukuran besar. Slide 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Kepada Nur Azizah, disilahkan. Baik, selanjutnya itu menurut Lores 2005, data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama itu klarifikasi. Dalam klarifikasi terdapat target, variabel kategori sebagai contoh penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori yaitu pendapat, tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua itu estimasi. Estimasi ini hampir sama dengan klarifikasi. Kecuali variabel target, estimasi ini lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan record itu ya, lengkap yang menyediakan nilai variabel sebagai nilai prediksi. Yang ketiga, prediksi. Prediksi ini memiliki beberapa metode, teknik yang digunakan dalam klasifikasi. Yang keempat ini pengklasteran, yaitu pengklasteran merupakan kelompok record. Pengamatan memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Yang kelima, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Klarifikasi. Klarifikasi itu adalah salah satu teknik pada data mining yang menempatkan data ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditentukan. Klarifikasi merupakan metode supervised learning yang membutuhkan data training berlabel untuk menghasilkan sebuah aturan, mengklarifikasi data uji ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditentukan. Beberapa teknik klarifikasi yang digunakan adalah decision tree, ruler bus, classifier, natural, network support, machine, dan naive Bayes classifier. Selanjutnya saya kembalikan kepada Najwa. Baik, terima kasih untuk Nur Azizah. Materi selanjutnya pada slide 78 akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Nabila Yasmin. Kepada Nabila, disilahkan. Selanjutnya yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan yang menurut Berry dan Gordon tahun 2004. Cabang-cabang dari pohon keputusan merupakan pertanyaan klasifikasi, sedangkan untuk daun-daunnya merupakan kelas-kelas atau kelompoknya. Tujuan dari algoritma C45 adalah untuk melakukan klasifikasi sehingga hasil dari pengolahan dataset berupa pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah
jumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode pohon keputusan menurut Ratniasi tahun 2016. Yang pertama, kelebihannya lebih simpel dan spesifik, fleksibel memilih fitur dari node internal berbeda, dan sampel uji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Sedangkan kekurangannya terjadinya overlapping, kesulitan mendesain pohon yang optimal, dan hasil kualitas keputusan tergantung pada desain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Nabila Yasmin. Kemudian pada slide ke-9 dan 10 akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Katarina. Kepada Natasha, disilahkan. Selanjutnya yaitu iteratif dichotomizer atau ID3. Iteratif dichotomizer adalah algoritma pembelajaran pohon keputusan atau decision tree learning yang paling dasar. Algoritma ID3 membangun pohon keputusan secara top-down atau dari atas ke bawah yang diawali dengan suatu atribut. Algoritma ID3 menggunakan konsep dari entropi informasi dan pemilihan atribut menggunakan information gain. Rumusnya seperti yang ditampilkan oleh Saudari Aziza yang ada di layar depan. Selanjutnya yaitu algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengonstruksi sebuah pohon keputusan. Algoritma C45 merupakan pengembangan algoritma ID3, di mana kekurangan yang dimiliki algoritma ID3 ditutupi oleh algoritma C45. 4 hal yang membedakan algoritma C45 dengan ID3 antara lain: tahan atau robust terhadap data noise, mampu menangani variabel dengan tipe discrete maupun continue, mampu menangani variabel yang memiliki phasing value, dan dapat memangkas cabang dari pohon keputusan, menurut Elisa pada tahun 2007. Algoritma C45 mempunyai input training simple dan sampel. Training sampel merupakan contoh data yang digunakan untuk membangun pohon keputusan yang telah diuji kebenarannya, sedangkan samples merupakan file data yang akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Natasha. Selanjutnya dari slide 11 sampai ke 14 itu akan dijelaskan oleh Saudara Nanda. Pada Nanda, disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari iteratif dichotomizer dan algoritma C45 serta penyelesaiannya. Pada tabel 1 ada atribut untuk menentukan keputusan bermain bola. Nah, berdasarkan tabel 1 ini dapat dikonstruksikan bahwa pohon keputusan menggunakan algoritma C45 terlebih dahulu dengan menentukan simpul akar. 1. Dapat menggunakan rumus seperti pada persamaan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, menghitung gain menggunakan rumus 2. Yang ketiga, menghitung split info menggunakan rumus persamaan. Dan yang terakhir, menghitung gain rasio menggunakan rumus pada persamaan 4. Selanjutnya, tabel 2, perhitungan node akar. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dipilih atribut yang memiliki nilai gain yang paling tinggi yang dijadikan sebagai akar. Pada tabel 2 ini, terlihat kedua atribut memiliki nilai gain yang sama. Oleh karena itu, dipilih salah satu dari atribut tersebut. Selanjutnya, tabel ketiga, yaitu perhitungan node 1.1. Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 ini, dipilihlah atribut cuaca sebagai node percabangan dari nilai atribut panas. Pada tabel 3 terlihat ketiga nilai tersebut
nilai atribut cerah sudah menghasilkan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya tidak. Kemudian nilai atribut berawan sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, yaitu keputusannya iya, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi untuk atribut ini. Selanjutnya, tabel 4 perhitungan node 1.2. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 ini, dipilih atribut cuaca sebagai node percabangan dari nilai atribut dingin. Pada tabel 4 ini, terlihat ketiga nilai tersebut, nilai atribut cerah untuk mengklasifikasi kasus menjadi 1, yaitu keputusannya iya. Selanjutnya, sekian, terima kasih dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Nanda. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan, boleh silakan ditaruh di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin melihat makalahnya, nanti akan kami share ke grup. Silakan komen di bawah ini, nanti linknya akan kami share ke grup. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.